يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد Ikhwatal iman wa akhwat fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah atas nikmat, rahmat, hidayah dan taufiknya. Pada kesempatan berbahagia di malam hari ini di penghujung Ramadan, dan kita berada di malam-malam yang prime time, menjadi perhatian atau menarik perhatian sekian banyak orang. Tidak terlepas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan di malam-malam ini settingan modenya mode siaga, Pak. Itulah yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meski telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, Allah tidak buka pintu surga kecuali beliau yang mengetuk pintunya. Namun dengan itu di hari-hari inilah beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul siaga, sebagaimana diterangkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, syadda mi'zarah wa ayqaza ahlah wa ahya lailah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi mengencangkan ikat pinggangnya, mengencangkan gespernya. Satu bentuk ungkapan kiasan seorang suami yang sementara tidak mendekati istrinya. Berhubungan suami istri yang dihalalkan pun ditinggalkan. Begitulah level Nabi sallallahu alaihi wasallam di penghujung bulan Ramadan. Sesuatu yang halal, sesuatu yang boleh, bahkan disebutkan mendapatkan pahala. Tapi hal demikian Nabi SAW tinggalkan untuk yang lebih besar daripada itu. Kemudian beliau, kata Aisyah, aiqadha ahlah, tidak sendirian beribadah mendapatkan keutamaan begitu besar di penghujung bulan Ramadan, tapi membangunkan keluarganya, membangunkan istrinya, anak-anaknya untuk bersama-sama meraih kemuliaan, keberkahan di akhir-akhir bulan Ramadan. Wa ahya lailah, dan menghidupkan malamnya. Sebagian ulama menjelaskan apa yang dilakukan Nabi, beliau itu melek semalaman suntuk. Sebagian lagi menerangkan kalaupun beliau tidur sangatlah sedikit malam itu. Itu maksud atau makna dari ahya lailah, menghidupkan malam. Malam itu hidup. Ya. Tentu kalau orang tidur tidak dikatakan hidup. Tidak ada kegiatan yang dilakukannya. Menghidupkan malam, apakah dengan qiyam, apakah dengan qiraatul Quran, apakah dengan berzikir. Maka itulah seharusnya bagi seorang hamba yang kita nggak pernah tahu apakah amalan kita diterima. Itu sejak hari pertama Ramadan, Pak. Nggak ada yang tahu secara pasti. Apakah amal yang kita lakukan sejak awal Ramadan itu sudah diterima? Kita nggak tahu.
Apakah dosa-dosa yang kita minta ampun kepada Allah sejak hari pertama Ramadan hingga saat ini kita pun nggak tahu apakah sudah diampuni atau jangan-jangan belum. Dengan itu maka sepatutnya seorang hamba bisa meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meski tidak sesempurna beliau, meski tidak akan sesempurna beliau. Ya. Para hadirin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi malam-malam yang menarik perhatian orang begitu banyak. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Inna hadzal syahra qad hadarakum fihi lailatun khairu min alfi syahr." Kata Nabi, inilah bulan Ramadan yang telah datang pada kalian, di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurimal khaira kullah. Kata Nabi, yang terhalangi dari kebaikan malam tersebut, maka dia akan terhalangi dari seluruh kebaikan semuanya, kata Nabi SAW. Wala yuhram khairaha ilal mahrum. Kata Nabi SAW, tidaklah orang terhalangi dari kebaikan malam Lailatul Qadar kecuali dia orang yang gagal. Orang yang gagal menjadi seorang hamba. Dia seorang hamba yang pecundang. Disediakan satu malam yang itu bisa menjadi jalan pintasnya mengatasi keterlambatan, kekurangan, kelemahan diri kita dalam menjalankan ketaatan. Satu malam itu menjadi berharga. Dijelaskan bahwa satu malam itu setara jika seorang hamba beribadah di malamnya. Beribadah di waktu tersebut setara dengan ibadah 83 tahun lamanya. Ini kan tentu kesempatan yang gak ada kecuali di bulan Ramadan. Dan itu terjadi di 10 hari terakhirnya. Di puncak dari penghujung amalan di bulan Ramadan. Maka itu tentu menjadi kesempatan besar bagi seorang hamba. Yang tentu kitalah orang yang paling tahu bagaimana dengan kualitas ketaatan kita, Pak. Mungkin baru beberapa tahun terakhir kita baru, orang bilang insaf. Mungkin baru beberapa tahun terakhir kita punya perhatian yang besar terhadap agama. Yang mana dahulunya kurang perhatian. Nah, ini satu malam bisa menutup semuanya kalau dia bisa mengoptimalkannya. Satu malam ini bisa menutupi semua kekurangannya jika dia bisa mengoptimalkannya. Kekurangan yang selama ini barangkali dia tidak begitu perhatian dengan agamanya, ini bisa menutup semuanya. Tentu jika dia manfaatkan dengan sangat baik. Alhamdulillah, baru saja kita melaksanakan salat-salat wajib. Ada maghrib, ada isya, dan ada sunnah tarawih, ditambah dengan qiraatul Quran, zikir dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan itu di antara amal yang bisa kita kerjakan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di malam-malam yang mulia ini. Baik para hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan apa yang menjadi pembahasan kita dari beberapa kaidah yang dijelaskan oleh sebuah risalah singkat oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah tentang 10 kaidah memahami bagaimana konsep istiqomah. Ya. Istiqomah menjadi ibadah yang begitu utama. Mengapa? Karena sempat menarik perhatian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan begitu besar perhatiannya, sehingga kata beliau, "Syayyabatni Hudun wa akhawatuha." Saking besarnya Nabi mencurahkan perhatiannya terhadap perkara yang satu ini, istiqomah. Nabi mengatakan, telah membuat rambutku beruban, memikirkannya, menjaga secara konsisten melakukannya. Kata Nabi SAW, ini telah menyita perhatian beliau begitu besar, sehingga mengatakan rambutku beruban gara-gara surat Hud dan akhawatuha. Dan disebutkan dalam surat Hud tentang istiqamah. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw.
terkait dengan perintah Allah kepada Nabi-Nya untuk istiqamah, itu telah menyita sekian besar perhatian Nabi SAW hingga beliau mengungkapkan dia rambutnya banyak beruban. Ini karena sebab ayat ini. Ya. Bukan perkara sederhana, perkara yang memang sulit untuk kita lakukan. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis yang kita sudah sampaikan, kata Nabi SAW, saddidu wa qaribu, ya, wa abshiru. Kata Nabi SAW, walan tuhsu. Kata Nabi SAW, saddidu, maka berupayalah, berusahalah, kita beristiqomah. Diibaratkan seperti orang memanah sebuah target tepat di bagian tengahnya, Pak, yang poinnya 10 itu. Itu namanya ya tasdid, as-sadad. Dia tepat sekali di titik yang nilainya poinnya 10. Akan tetapi tentu bukan hal yang sederhana melakukan istiqomah seperti itu. Betul-betul sesuai plek 100% di atas sunnah Nabi SAW. Tentu bukan hal yang sederhana sehingga Nabi mengatakan waqaribu. Jelas bukan hal yang mudah untuk kita bisa kerjakan. Melakukan keistiqomahan tepat betul-betul 100% sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Namun setidaknya kata Nabi, qaribu, mendekatilah. Kalau kita tidak bisa memanah target yang 10 poin, setidaknya kalaupun meleset 9,5 atau 9 atau 8, yang mendekatilah poin 10. Maka kata Nabi SAW, walan tuhsu. Karena nggak ada yang sanggup di antara kalian untuk istiqomah 100% itu nggak bisa dalam semua hal. Kita katakan, kalaupun kita bisa istiqomah di beberapa hal yang diperintahkan dalam agama, mungkin kita bisa istiqomah qiyamul lail, tapi kita nggak bisa istiqomah puasa sunnah Senin Kemis. Atau ada di antara mereka yang bisa istiqomah puasa Senin Kemis, tapi sholat malamnya bolong-bolong. Tentu ini konteksnya bukan yang wajib, yang sunnah. Kalau wajib jelas harus dikerjakan oleh seseorang. Tentu lebih idealnya dia semua bisa istiqomah. Itulah yang paling diharapkan tentunya. Sholat malamnya istiqomah, kemudian puasa Senin Kemisnya istiqomah, sholat duhanya istiqomah, sedekah. Tentu itulah yang diharapkan. Itulah yang dikatakan tasdid. Tadi target yang poinnya 10. Tapi kan nggak banyak di antara kita yang sanggup melakukan istiqomah di banyak hal. Di banyak hal. Seperti halnya Nabi SAW kerjakan tuh. Makanya Nabi SAW katakan, walan tuhsu. Kalian sekali-kali nggak akan bisa ya melakukan istiqomah sebenar-benarnya istiqomah. Ya. Karena bukan perkara sederhana. Perkara yang kata Nabi membuat rambutnya banyak beruban. Karena dituntut kita untuk istiqomah dalam banyak hal, tapi tentu kita tidak bisa. Oleh karena Nabi katakan waqaribu, maka lakukanlah hal yang mendekatinya. Minimal kita bisa mendekatinya. Kalaupun tidak bisa persis 100%, setidaknya kita bisa mendekatinya. Kaidah yang keenam, la takunul istiqamatu illa lillah wa billah wa ala amrillah. Kaidah yang keenam untuk memahami istiqomah, yaitu istiqomah tidak didedikasikan kecuali untuk Allah. Wabillah, dan memohon pertolongan, petunjuk, taufik dari Allah. Jadi tidaklah istiqomah didedikasikan oleh seorang hamba kecuali memang semata-mata karena Allah. Allah Ta'ala berfirman di dalam kitabnya, wa ma umiru illa liya'budullah. Dan kita sebutkan tadi bahwa istiqomah merupakan ibadah yang begitu agung. Ibadah yang telah berhasil menyita perhatian besar Nabi SAW. Ya. Maka ini semua sebuah ibadah yang begitu besar. Maka Allah katakan dalam kitabnya, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah kecuali mengikhlaskan, memurnikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomah salah satu ibadah yang besar. Ya.
bahwa istiqomah tidak didedikasikan kecuali untuk Allah wabillah, dan tentu dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga dapat istiqomah senantiasa memohon kepada Rabb-Nya. Dan bahkan kita diwajibkan untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan rukun di dalam salat kita membaca surat Al-Fatihah yang salah satu ayatnya disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jika ada seseorang tidak membaca ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, enggak sah salatnya, Pak. Karena itu bukan rukun dari salat. Membaca surat Al-Fatihah sepenuhnya. Ya, membaca surat Al-Fatihah sepenuhnya. Dan Allah jadikan doa meminta kepadanya pertolongan merupakan wajib diminta oleh setiap hamba minimal 17 kali dalam sehari. Jika dia kerjakan wajibnya saja, belum jika ditambah dengan sunnah-sunnahnya, tentu puluhan kali dia minta dalam satu hari. Minimal 17 kali dia memohon kepada Rabb-Nya dalam setiap rakaat seseorang baca Al-Fatihah. Apakah dia salat munfarid atau salat berjamaah? Ya, membaca surat Al-Fatihah dan di dalamnya dia memohon jalan yang lurus, dan di dalamnya dia memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi SAW memohon dalam setiap doanya, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati manusia, maka tetapkan, teguhkan ya hatiku di atas agamamu. Inilah arti dari sebuah istiqomah. Di dalam hadisnya yang lain Nabi SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Kata Nabi SAW, bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Apakah itu urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Dalam urusan dunia kita diperintah oleh agama selalu bersemangat, Pak. Nggak boleh pemalas, karena pemalas adalah sifat yang dibenci dalam agama. Pemalas adalah sifat yang dibenci oleh agama. Jadi kalau ada seorang muslim pemalas, dia tidak mewakili Islam. Ada seorang muslim kita dapatkan dia orang yang pemalas, dia sama sekali tidak mewakili Islam. Karena Islam memerintahkan seseorang untuk bersemangat dalam banyak hal yang bermanfaat. Selama itu bermanfaat, bukan hanya untuk kehidupan akhirat, untuk kehidupan dunia membawa manfaat, maka seorang muslim harus bersemangat, nggak boleh pemalas. Begitulah pesan agama. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu, dan jangan lupa semangat butuh kita minta tolong kepada Allah. Agar semangat itu tetap terjaga, agar kita istiqomah di atas semangat. Ingat kata Nabi, tetap mintanya sama Allah. Karena hati manusia untuk bisa semangat itu tergantung Allah yang membolak-baliknya. Maka demikian pesan Nabi SAW, ista'in billah. Itulah yang dimaksud dengan al-istiqomatu billah wa ala amrillah. Dan tidaklah istiqomah didedikasikan oleh seorang hamba kecuali atas dasar dari perintah Allah. Yang demikian tertuang dalam surat Hud, fastaqim kama umirta. Beristiqomahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan. Istiqomah merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia merupakan ibadah yang begitu mulia. Kemudian kaedah yang ketujuh, ada 10 kaedah. Alal abdi mahma istaqama alla yattaqila ala amalihi. Bagi seorang hamba ketika dia menyadari dirinya, alhamdulillah dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas keistiqomahan yang bisa dia jaga. Alhamdulillah. Ada di antara orang yang mungkin dia memang merasakan alhamdulillah semua dimudahkan oleh Allah, dia bisa istiqomah setiap malam dia sholat malam. Apakah di luar bulan Ramadan, apalagi di dalam bulan Ramadan, berjamaah seperti ini jauh lebih ringan. Sendirian aja dia kerjakan. Sendirian aja dia kerjakan. Apalagi jika berjamaah tentu lebih bersemangat. Ya.
Jika hal demikian dia rasakan dalam dirinya, maka memujilah Allah, karena istiqomah itu adalah datangnya dari Allah. Tapi ingat, keistiqomahan yang dapat diraih oleh seorang hamba, jangan pernah kemudian dia berpangku tangan. Ya, berpangku tangan terhadap amalan yang dia mampu kerjakan. Jangan terlampau pede, ya, bahwa dia berpangku tangan terhadap amal yang mampu dia laksanakan, akan tetapi hendaknya tetap dia gantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud yang dikandung dalam kaidah yang ketujuh. Ya. Jadi, meski kita dimudahkan oleh Allah untuk istiqomah, tapi jangan pernah bersandar terhadap amal yang mampu kita kerjakan. Akan tetapi tetaplah kita memohon kepada Allah, karena sebab itu semua bentuk karunia Allah kepada dirinya. Bukankah yang membangunkan dia untuk berdiri salat malam adalah Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah kemampuan dia untuk melaksanakan wajibat, termasuk yang sunnah-sunnah, itu semua semata-mata karena memang Allah mudahkan kepadanya. Berapa banyak orang di luaran sana memiliki kemampuan dan waktu luang mungkin lebih banyak dari kita, Pak. Punya kemampuan, kesehatan, dan waktu luang mungkin lebih banyak dari yang kita punya. Akan tetapi Allah tidak izinkan dia. Allah tidak izinkan dia untuk melaksanakan wajibat, melaksanakan apalagi yang sunnah, yang wajibat, malas dia kerjakan. Jadi jangan pernah seseorang ketika mampu mencapai level istiqomah, dia kemudian berpangku tangan, merasa puas dengan apa yang sudah dikerjakannya. Tapi tetaplah dia berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena begitulah dahulu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekelas mereka, kata Malik ibnu Dinar, dia mengatakan, aku bertemu dengan 30 sahabat Nabi. Berarti artinya dia tabi'in. Malik ibnu Dinar, dia tabi'in. Aku bertemu dengan 30 sahabat Nabi SAW. Enggak seorang pun di antara mereka yang merasa pede dengan amalannya, Pak. Yang merasa pede, ini sekelas sahabat, selevel mereka. Enggak ada seorang pun yang merasa pede dengan apa yang sudah dikerjakannya. Selalu merasa ada yang kurang dan berusaha memperbaikinya. Begitulah memang seharusnya seseorang. Tidak merasa puas istiqomah yang bisa dia capai, tapi terus dia bersemangat untuk memperbaikinya. Karena boleh jadi apa yang sudah dicapai belum diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rasa cemas itu harus ada dalam dirinya. Bukan pesimis. Beda. Pesimis secara umum dia gak akan berbuat. Orang yang pesimis secara umum dia tidak akan berbuat sesuatu. Ini bukan pesimis, ini cemas. Namun kecemasan itu mendorong dirinya untuk beramal. Itu yang diharapkan. Ya. Jadi dia tidak terlena dengan harapan-harapannya, tapi juga dia harus merasa cemas apa yang dikerjakannya mungkin barangkali belum diterima oleh Allah, sehingga dia tingkatkan volumenya, dia tingkatkan kualitasnya. Itu terjadi pada diri para sahabat Nabi SAW. Bahkan Umar radhiyallahu taala anhu, suatu ketika berbicara kepada Huzaifah. Huzaifah ini sahabat yang banyak megang rahasianya Nabi SAW. Nabi kalau punya rahasia berbagi dengan Huzaifah. Karena dikenal sahabat yang pandai menjaga rahasia beliau. Ya, bukan berarti yang lain gak pintar jaga amanah, bukan, Pak, ya. Bukan itu maksudnya. Tapi Huzaifah, ya, orang yang banyak memegang rahasia dari Nabi SAW, termasuk nama-nama munafikin yang bertebaran di kota Madinah, Pak. Termasuk nama-nama munafikin, daftar, list. Seandainya di list, itu ada listnya, Pak. Daftar orang-orang munafikin, ini yang menyembunyikan keislaman, menyembunyikan kekufuran dalam hatinya dan menampakkan keislamannya. Akan tetapi tentu Nabi mengetahui berdasarkan informasi dari Jibril siapa-siapa yang munafikin di kota Madinah. Nabi tahu. Ya, Nabi tahu tentang mereka. Dan ada listnya yang megang Huzaifah. Sahabat tahu. Ya, Huzaifah diberi
Ya, Nabi membagi informasi tentang nama-nama munafikin di kota Madinah kepada Hudzaifah. Suatu ketika Umar radhiyallahu taala anhu mendatangi Hudzaifah, bertanya, "Wahai Hudzaifah, saya tahu kamu memegang list nama-nama munafikin di kota Madinah." Kata Umar, "Ada enggak nama saya di situ?" Sekelas Umar, "Ada enggak nama saya disebut di situ?" Sekelas Umar. Yang Nabi SAW katakan, "Umaru fil jannah." Yang Nabi katakan ketika beliau berada di atas gunung Uhud, kemudian goncang gunung Uhud, Nabi hentakkan kakinya, kemudian Uhud tenang. Dan Nabi SAW katakan, "Usbut ya Uhud, ya, alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Kata Nabi SAW, "Wahai Uhud, tenang, di atasmu ada seorang nabi dan ada seorang siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, wa syahidan, dan dua orang yang akan mati syahid, yaitu Umar radhiyallahu taala anhu dan Utsman radhiyallahu taala anhuma." Dengan itu Umar merasa cemas, Pak. Ada kecemasan dalam dirinya. Jangan-jangan namanya masuk dalam list orang-orang munafikin. Padahal tidak ada kemunafikan dalam diri Umar radhiyallahu taala anhu. Termasuk juga Sufyan As-Sauri, Al-Imam Sufyan As-Sauri rahimahullahu taala, di akhir hayatnya dia banyak menangis. Mengapa? Dia khawatir di detik-detik akhir hidupnya imannya dicabut dari hatinya, Pak. Sekelas Imam Sufyan As-Sauri. Al-Imam Sufyan As-Sauri, ulama besar di masanya. Akan tetapi dia merasa khawatir dan takut keimanan itu dicabut di detik-detik akhir hayatnya. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-ibratu ya bikamalin nihayat la binaqsi al-bidayat. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang dilihat dari seorang hamba adalah kesempurnaan di akhir hidupnya, bukan kekurangan-kekurangan di awal kehidupannya. Jadi kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang dilihat dari seorang hamba kesempurnaan di akhir hayatnya, bukan kekurangan-kekurangan di awal kehidupannya, Pak. Oleh karenanya kata Nabi SAW dalam hadisnya, innamal a'malu bil khawatim. Hakikat dari amal seorang hamba itu dilihat dari penutupannya. Bukan dilihat dari awal hijrahnya dia semangat atau enggak. Bukan itu yang dilihat, tapi dilihat dari detik-detik akhir kehidupannya. Apakah dia masih istiqomah seperti di awal-awal hijrahnya, atau dia makin jauh ya dari jalan yang seharusnya dia berada di atasnya. Nah, begitulah bahwa seorang hamba enggak boleh ya dia merasa puas ya, bahkan hingga terlena, terbuai, tertipu dengan amalannya sendiri. Ya, makanya kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata ahadun bi amalih. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang hamba masuk semata-mata ke dalam sorga karena lantaran amalannya. Sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah termasuk anda demikian? Ya, kata Nabi, termasuk saya. Saya pun tidak semata-mata masuk ke dalam sorga karena lantaran amalannya, illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin. Kata Nabi SAW, kecuali hamba yang Allah curahkan rahmat padanya dan karunia. Hadis ini mengisyaratkan kepada kita tidak boleh terbuai dengan amal yang sudah kita kerjakan. Sebab jika manusia terbuai, terlena dengan apa yang sudah dia capai, cenderung dia tidak akan meningkatkan volumenya, cenderung dia tidak akan meningkatkan kualitasnya. Sudah puas, apa yang mau dikerjakan kalau sudah puas? Seseorang jika sudah puas terhadap sesuatu, nggak ada yang ingin dia kerjakan. Sudah, mau apa lagi? Nilainya sudah cum laude ya. Sejak semester 1 hingga sudah cum laude, nggak ada yang perlu lagi dia cemaskan. Sudah, dalam beramal soleh nggak boleh demikian, Pak. Nggak boleh dia terlena ya, meski apa yang sudah dicapainya itu sudah baik. Kemudian kaidah yang terakhir, kaidah yang ke-8, al-qaidatu tsaminah, samratul istiqamati fid dunya, al-istiqamatu ala sirati yaumil qiyamah.
bahwa buah manis keistiqomahan seorang hamba di dunia akan membekas pada dirinya, ya, tegar nanti kelak di siratil mustaqim, ya, di sirat yaumil qiyamah. Keistiqomahan seorang hamba di dunia akan membawa dia pada keistiqomahan kelak ketika dia melintas di titian sirat yang membentang antara dirinya dan surga, di bawahnya neraka. Yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang begitu panjang tentang ahwal yaumil qiyamah, tentang huru-hara, rangkaian peristiwa yang terjadi setelah manusia dibangkitkan. Ya, salah satunya adalah menyeberang titian. Ya, titian yang digambarkan oleh Nabi SAW setajam pedang dan setipis rambut yang dibelah 7. Demikian titian yang akan dilewati oleh semua orang, oleh setiap hamba. Ya, terbentang di bawahnya neraka. Di antara mereka ada yang Allah teguhkan, karena keteguhannya di dunia Allah teguhkan ketika dia melintasinya. Ada yang secepat kilat menyambar dalam hitungan sepersekian detik, Pak. Begitulah kilat kalau kita lihat, kurang dari 1 detik, sepersekian detik, sangat cepat dia sudah di seberang untuk bisa melanjutkan perjalanan. Ya, rangkaian peristiwa yang akan terjadi setelahnya. Ada yang secepat angin berhembus. Ada yang secepat orang yang menunggang kuda. Ada yang secepat orang berlari. Ada yang santai dia sambil berjalan. Ada yang kemudian saking sulitnya dia merangkak. Ya, sehingga dari bawah neraka jahanam ada kalalib, semacam kail pengait. Ya, kalau dia lambat melintasi titian, maka dia berpeluang besar terkena dan kemudian dijatuhkan, ditarik ke dalam neraka jahanam. Nah, keistiqomahan seseorang di dunia akan membawa kepada keistiqomahan, keteguhan, ketegaran saat dia melintas di tengah titian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, mengkaruniakan kepada kita keistiqomahan. Apa yang sudah bisa kita capai, apa yang sudah bisa kita kerjakan, bisa kita pertahankan hingga kelak kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin barangkali yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.